Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohma Septiana dari Prodi S1 Kebidanan, Stikes Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu semua tentang pemberian ASI eksklusif. Sebelum saya mulai penyuluhannya, saya mempunyai jargon. Apabila saya mengucapkan ASI eksklusif, ibu-ibu semua menjawab sehat, tepat, cerdas. Begitu ya ibu-ibu? Saya ulangi. ASI eksklusif, sehat, tepat, cerdas. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan penyuluhan tentang pemberian ASI eksklusif. Ibu-ibu di sini udah ada yang tahu belum ASI eksklusif itu apa? Oh, banyak yang belum tahu ya ibu-ibu ya. Baik, ASI eksklusif adalah pemberian ASI yang diberikan kepada bayi baru lahir yang berusia 0 sampai 6 bulan tanpa pendamping atau tambahan makanan apapun. Ya, pemberian ASI eksklusif ini sangat dianjurkan. Oleh pedoman internasional, ASI harus diberikan kepada bayi yang baru lahir sampai umur 6 bulan. Menurut WHO dan UNICEF, mereka mendeskripsikan kepada para ibu memungkinkan memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan dengan menerapkan yang pertama, inisiasi menyusui dini selama 1 jam setelah kelahiran bayi. Yang kedua, ASI eksklusif diberikan pada bayi, hanya ASI saja tanpa makanan tambahan lainnya. Yang ketiga, ASI diberikan secara on demand, artinya kebutuhan bayi setiap saat. Yang ketiga, yang selanjutnya keempat, maaf ibu-ibu, ASI diberikan tidak menggunakan botol, tapi langsung menyusui kepada bayinya. Selanjutnya tentang komposisi ASI. Komposisi ASI itu banyak sekali. Manfaatnya yang pertama ada komposisi yang protein. Protein mengandung asam amino esensial yang tinggi untuk pertumbuhan bagus bagi bayi. Yang kedua karbohidrat, yang ketiga lemak, yang keempat mineral. Yang kelima ada air, yang keenam ada vitamin, di mana vitaminnya itu lengkap, diantaranya ada vitamin A, vitamin D, dan vitamin C. Selanjutnya ada kalori. Keunggulan ASI. Keunggulan ASI yang pertama memenuhi syarat mengandung zat gizi untuk membangun dan menyediakan energi dalam susunan perkembangan bayi yang dibutuhkan. Yang kedua, tidak memberatkan fungsi saluran cerna dan ginjal. Yang ketiga, memiliki zat anti-infeksi dan antibodi yang bagus. Yang keempat, tidak akan pernah basi. Selanjutnya keuntungan ASI. Yang pertama itu bagi bayinya, membantu bayi memulai kehidupan yang baik. Yang kedua, kolostrum atau susu pertama mengandung antibodi yang kuat untuk mencegah infeksi. Yang selanjutnya, ASI itu mengandung campuran yang tepat berbagai bahan makanan untuk bayi. Yang keempat, ASI itu mudah dicerna oleh bayi. Yang kelima, ASI saja tanpa makanan tambahan adalah cara terbaik untuk umur atau usia 0 sampai 6 bulan. Selanjutnya pemberian ASI disarankan sampai 1 tahun. Begitu. Di sini terlihat seorang ibu sedang menyusui anaknya, betapa bahagianya ada komunikasi antar ibu dan anak. Ya. Selanjutnya, manfaat selanjutnya untuk bagi ibu. Yang pertama, pemberian ASI selama beberapa hari pertama membuat rahim berkontraksi cepat, memperlambat pendarahan. Yang kedua, mempercepat penurunan berat badan. Jadi bagi ibu-ibu ini yang khawatir berat badannya nggak turun-turun, berikan ASI. Insya Allah berat badannya cepat turun. Selanjutnya, ibu menyusui yang haidnya kurang lancar bisa membuat haidnya menjadi lebih lancar. Selanjutnya, upaya-upaya memperbanyak ASI. Yang pertama, sarankan ibu beristirahat cukup. Yang kedua, pengaturan makanan yang baik. Ya, makanan-makanan yang baik yang pertama itu makanan pokok. Tidak hanya nasi, gunakanlah makanan pengganti seperti jagung, ubi, kentang, roti, dan sebagainya. Lauk pauk gunakanlah dari jenis hewani dan nabati, seperti telur, daging, ayam, ikan, hati, ikan asin, tempe, tahu, kacang-kacangan, dan sebagainya. Untuk sayuran, lebih baik itu sayurnya berwarna seperti bayam, wortel, daun katu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pilihlah buah-buahan yang berwarna seperti pepaya, apel, tomat, dan lain-lain. Yang selanjutnya juga perlu minum dan dalam jumlah yang banyak. Jadi ibu-ibu yang menyusui harus minum yang banyak ya ibu-ibu semua ya.
Selanjutnya, hindarilah makanan yang merangsang terlalu dingin, terlalu panas, atau mengandung alkohol. Karena alat-alat pencernaan kita tuh harus dijaga selama menyusui. Begitu. Ini bisa dilihat keluarga yang harmonis ya, antara ayah, ibu, dan bayinya. Untuk bayi harus dibangunkan. Bayi jika sudah waktunya untuk disusui, maka bangunkanlah bayi. Selanjutnya, susui bayi di tempat yang tenang dan nyaman, sehingga bayi merasa nyaman, begitu ya ibu-ibu. Selanjutnya, tidurkan bayi di samping ibu, berikan hanya ASI pada bayi, tanpa makanan tambahan lainnya. Di sini bapaknya terasa senang sekali ya pada ibu, kepada istrinya dan anak-anaknya. Pemberian ASI bagi ibu yang bekerja di luar rumah, bagi ibu-ibu yang khawatir karena tuntutan pekerjaan, ibu-ibu bisa menyusui, tidak perlu dihentikan. Bagaimana caranya? Ibu bekerja harus tetap memberikan ASI-nya, dan jika memungkinkan bayi dapat dibawa ke tempat kerja. Apabila tidak memungkinkan, ASI dapat diperas kemudian disimpan. Ini adalah contoh gambar penyimpanannya. Bisa ditempatkan di botol dan bisa ditempatkan di klip ASI. Beberapa tips pemberian ASI adalah sebagai berikut. Yang pertama, berikan ASI sebelum berangkat dan sesudah pulang kerja. Yang kedua, peras atau pompalah setiap 3-4 jam sekali secara teratur ASI-nya ya ibu-ibu. Yang ketiga, ibu-ibu, pilih waktu di mana payudara dalam keadaan yang paling berisi atau yang ibaratnya yang merasa ASI-nya itu paling banyak. Selanjutnya, semua peralatan yang akan digunakan telah disterilkan terlebih dahulu ya ibu-ibu ya. Selanjutnya, pilih tempat yang tenang dan nyaman. Sebelum memulai, minumlah segelas air atau cairan lainnya, misalnya susu, jus, atau sup. Disarankan minuman hangat agar membantu menstimulasi payudara. Selanjutnya, saat memeras ASI, ibu harus dalam kondisi yang santai. Harus rileks ya ibu-ibu semua ya. Lakukan perawatan payudara di pemijatan payudara, kompres payudara, pijat payudara, begitu ya ibu-ibu. Selanjutnya, jika ada masalah dengan ASI, jangan panik. Hubungi saja dokter atau bidan. Kalau tidak, bisa langsung ke klinik saja. Begitu ya ibu-ibu. Kerugian tidak memberikan ASI eksklusif. Sistem ekskresi pada bayi yang baru lahir sampai berumur 6 bulan itu belum sempurna. Jadi, sistem ekskresinya itu belum sempurna untuk melakukan mencerna. Begitu. Dan juga untuk berkemih misalnya. Ibu-ibu sudah jelas semua ya ibu-ibu, lebih paham tentang ASI eksklusif ya ibu-ibu semua ya. Selanjutnya saya mempunyai pantun sebelum saya menutup penyembelihan pada hari ini ya. Ikat tali, simpelkan tali, biar nak tahu sungai nan dalam. Zat yang baik bagi bayi, ASI saja sampai 6 bulan. Begitu ya ibu-ibu. Terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.